bicarakan sekarang mengenai materi hukum tata ruang Indonesia ini berkaitan dengan masalah ideologi ya kaitan ideologi hukum penataan ruang ya, ideologi hukum penataan ruang, di mana sebagai norma dasar penentu plafon legal atau formal interaksi seluruh subjek dan objek penataan ruang di suatu entitas, khususnya negara yang berdaulat seperti kita, negara Republik Indonesia. Nah, ini dipengaruhi oleh ideologi negara ya, dipengaruhi oleh ideologi negara. Kita punya ideologi negara yaitu Pancasila ya. Jadi ideologi negara Pancasila ya. Jadi penataan ruang ini dipengaruhi oleh ideologi negara Pancasila. Sebagaimana kita ketahui ada 5 sila ya. Tidak terlepas dari 5 sila ini. Selanjutnya konstitusi negara. Konstitusi negara itu di kita yang bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah diamandemen ya. Jadi konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara setelah diamandemen pada waktu di era reformasi ini. Selanjutnya dipengaruhi juga oleh ekonomi politik yang dianut negara kita. Kita bisa dilihat dalam ekonomi politik yang negara kita di batang tubuh Undang Dasar 45, yaitu ekonomi politik negara kita adalah sistem kekeluargaan. Dalam ini seperti koperasi, tapi setelah amandemen ada ekonomi pasar, ya, pasar ditetapkan dengan kebijakan pasar. Ya. Undang-undang sebagai platform legal formal untuk interaksi antara stakeholder. Platform yaitu koordinasi dan kerjasama antara berbagai subjek dan objek penataan ruang untuk optimasi sinergi dan minimasi konflik antar berbagai kepentingan mereka terhadap ruang. Ini ya. Sebab konflik penataan ruang berdasarkan Mineri tahun 95. Pertama, konflik terhadap penataan ruang, konflik mengenai penataan ruang, konflik dalam penataan ruang, konflik melalui penataan ruang. Adaptasi tipologi area konflik dalam penataan ruang. Pertama, konflik terhadap penataan ruang. Di antaranya konflik dalam dimensi manusia. Konflik dalam dimensi manusia. Terus B, konflik dalam konteks sosial. Terus C-nya konflik dalam konteks negara berbangsa. Itu konflik terhadap penataan ruang. Terus kedua, konflik mengenai penataan ruang. Isinya apa? A, metode atau pendekatan, sistem dan desain. Terus B-nya aspek politik. Jangan lupa juga aspek politik di suatu negara ya. Ketiga, konflik dalam penataan ruang. Dalam ini konflik sumber daya, misalnya alam, fisik, informasi dan lain-lain. Terus keempat, konflik melalui penataan ruang. Dalam ini
ini konflik akibat profesi, juga begitu, konflik antar organisasi, pemerintah versus organisasi provinsi dan lain-lain misalnya. Terus C, konflik akibat alat dan teknik. Kenapa undang-undang? Kenapa kita perlu undang-undang? Sebab undang-undang penataan ruang sebagai konsensus antara pemerintah dengan masyarakat dalam arti luas yang mengikat kedua belah pihak. Mengenai tentang apa? Isinya apa itu penataan ruang? Kenapa perlu penataan ruang? Bagaimana penataan ruang diselenggarakan? Kapan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan? Dan oleh siapa penataan ruang itu diselenggarakan? Nah, itu isinya dalam suatu undang-undang, ya. Isi dalam suatu undang-undang itu, ya. Undang-undang itu sendiri merupakan salah satu variabel konflik utama dalam penataan ruang, ya. Misalnya, ya, jika proses penyusunan undang-undang penataan ruangnya tersebut tidak dalam rangka manajemen konflik konstruktif, mengingat penataan ruang sebagai konsensus kebijakan publik berbasis multiplisme, ya. Nah, apa itu multiplisme? Ya. Multiplisme ini multiple operationism, menghindari bias dari definisi operasional tunggal yang dilikuidasi logika positif sebelumnya. Terus multi-metode riset, keluar dari positivism yang memadukan seluruh metode yang mungkin digunakan. Terus multiple analytic synthesis, menentang gagasan analisis otoritatif tunggal. Terus multivariatif analisis, inklusi berbagai variabel, ya. Terus multi perspektif analisis, inklusi berbagai perspektif etis, politis, kelembagaan, ekonomi, sosial, kultural, dan psikologis teknis. Nah, selanjutnya multimedia communication, memudahkan berbagai media yang dapat menjangkau seluas-luasnya pemangku kepentingan, ya. Itu artian dari multiplisme, ya. Ini hubungan antar pengaruh, misalnya idul negara, idul hukum penataan ruang, bisa dalam koordinasi kerjasama untuk optimasi sinergi, minimasi konflik dalam penataan ruang, ya. Terus konstitusi negara juga sama hal ini, ya, bisa digambarkan demikian. Nah, sekarang tipe ideologi hukum penataan ruang di dunia, ya. Konsensus pilihan terhadap salah satu ideologi hukum penataan ruang tersebut akan berimplikasi pada jawaban atas apa, kenapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa yang dipertanyakan dalam penataan ruang. Nah,
Sekarang implikasi ideologi hukum yang dipilih terhadap asas pembentukan undang-undang. Nah, pertama A, kejelasan tujuan. B, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. C, kesesuaian antara jenis dan materi, ya, materi muatan dalam ini dapat dilaksanakan. D-nya, E-nya kedayagunaan dan kehasilgunaan. F, kejelasan rumusan. G, keterbukaan. Nah, ini implikasi ideologi hukum yang dipilih terhadap asas pembentukan undang-undang, ya. Ideologi hukum penata ruang di Indonesia di juru dan de facto secara hukum di Indonesia khususnya untuk ruang daratan tanah berangkat dari public interest ideologi, kepentingan umum di atas kepentingan privat atau pribadi, sehingga selain Undang-Undang Pokok Agraria itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak-hak tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Terus Impres, Impres tahun 73 yang diganti dengan Kepres nomor 55 tahun 93, akhirnya diganti dengan Peraturan Presiden 36 tahun 2005. Itu ya. Undang-undang penataan ruang juga menganut public interest ideologi, ya, termasuk peraturan pemerintahnya dan sebagainya. Rencana pengelolaan ruang udara dan rencana undang-undang pengelolaan kawasan pesisir dan laut, unsur-unsur lain dari dimensi ruang, mengindikasikan pemihakan pada public interest ideologi, ya. Dalam fakta penyelenggaraan ruang, penataan ruang maksud saya, yang justru dapat berjalan selama ini adalah jika partisipatif, ya. Meskipun de jure ideologi hukum yang digunakan de facto justru menuju pada ideologi yang ketiga, yaitu public participation ideologi. Pada prinsipnya digunakan proses negosiasi dan musyawarah dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kepentingan publik dan privat dari masyarakat sama-sama dipertimbangkan. Ya. Implikasi ideologi hukum penata ruang ini, pemanfaatan ruang di Indonesia sebenarnya hanya mengatur development right yang menjadi domain sektor publik atau pemerintah. Dalam pelaksanaan rencana tata ruang justru sering terbentur dengan property right yang berupa hak milik masyarakat. Nah, ini ya, dengan menggunakan ideologi hukum perencanaan, hak milik ini seringkali harus dicabut atas nama kepentingan umum dan sudah tentu dengan kompensasi. Dalam ideologi hukum perencanaan ketiga, negosiasi dilakukan sejak proses penetapan rencana konsensus terhadap development right dan dibarengi dengan kompensasi yang layak, karena pemegang hak
atas tanah harus juga memperoleh manfaat dari proses penataan ruang. Memilih ideologi hukum penataan ruang dan memenuhi asas pembentukan undang-undang. Pertama, konstitusi, dalam ini Undang Dasar 45 Amandemen keempat Romawi pasal 33 ayat 3, ideologi hukum bias ke kepentingan publik, bisa tipe 2 atau diadatasi 3. Terus kedua, ideologi Pancasila bias ke ideologi hukum kedua, persatuan, keadilan sosial, dan 3, kemanusiaan dan pemusyawaratan. Terus ekonomi politik bias ke ideologi hukum 2, cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan 3, usaha bersama atas kekeluargaan, demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Konsep dasar planning in the public domain itu bisa dilihat dari ungkapan Friedman tahun 1987, ideologi hukum bias ke kepentingan publik, bisa tipe 2 atau tipe 3. Paradigma baru good governance. Nah, ini paradigma baru good governance. Polycentric governance, new era public management, public choice, dan demokratisasi, bias ke tipe 3. Memilih ideologi hukum penata ruang memenuhi asas pembentukan undang-undang. Untuk memenuhi asas pembentukan undang di mana dapat dilaksanakan menjadi asas yang penting, paling penting untuk dikejar. Hasil evaluasi terhadap kegagalan Undang-Undang Nomor 24 tahun 92 yang sebelumnya, sebelum diganti undang sekarang sudah diganti berlaku nomor 6 tahun 2007. Dalam penataan ruang ke depan, maka ideologi hukum penataan ruang ketiga, public policy ideologi, menjadi pilihan yang lebih tepat ke depan. Implikasi penentuan sistem hukum pertahanan yang harus diambil di fenomena positioning perencanaan, fenomena pragmatisme masyarakat, kebutuhan, keinginan, kepentingan nyata, ya. Terus implikasi pada asas materi muatan undang-undang penata ruang. Kalau kita bandingkan ya, standar untuk undang-undang, untuk pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, kesaksian, dan ini asas-asas penataan ruang ya. Terus asas tambahan ya untuk undang-undang penataan ruang diturunkan dari ideologi penataan ruang keberlanjutan, harus berlanjutan, keterpaduan, keterbukaan, kebersamaan ya, dan itu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Terus implikasi pada kewenangan dan kelembagaan penata ruang di pemerintahan, koordinasi multi sektoral
Badan Koordinasi. Nah, ini dikepalai oleh Presiden atau Menko. Ya. Kelembagaan independen atau multi stakeholder, Komisi Penata Ruang, Dewan Pengawas Penata Ruang, dan lain-lain. Ini dalam implikasi pada kewenangan dan kelembagaan penata ruang. Terus implikasi pada jenis rencana tata ruang. Jenis rencana tata ruang yang statutory dan mandatory yang harus diatur lebih tegas dan jelas dalam perundang. Jenis tata ruang yang non statutory dan atau non mandatory yang didapat dibuat untuk kasus-kasus tertentu dan lain-lain. Nah, itu diantaranya ya. Selanjutnya mengenai peran serta masyarakat dalam penata ruang. Peran serta what to do. Masyarakat who. Nah, ini aktif berperan, mengapa terlibat dan apa caranya ya. Ini dalam penataan ruang ya. Jadi pengembangan wilayah dan kota, penataan ruang, penyusunan rencana tata ruang dan penataan ruang, pengenalan tata ruang. Ini peran masyarakat itu harus ada ya. Nanti saya berikan materinya kepada Anda sekalian mengenai peran masyarakat terhadap penataan ruang. Aspirasi dan konsep pengembangan wilayah harus dimasyarakatkan ya. Harus disuat kendala strategi untuk berkompetisi dengan rival atau aliansi daerah secara prinsip harus menjadi wacana masyarakat. Terus alternatif yang dipilih, jadi mesti disosialisasikan. Terus masukan dari pelaku bisnis perlu sekali ini bagi pendatang atau pendatang secara transparan harus diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat. Ya. Jadi dalam proses penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan interestnya, masyarakat perlu diberi kesempatan untuk ikut, bahkan merasa ikut menentukan rencana tata ruang melalui forum-forum public hearing atau public hearing dengan cara masyarakat perlu dilakukan dengan bahasa awam. Bagi pelaku bisnis mesti ada kepastian dalam proses itu berlanjut menjadi produk hukum yang berkekuatan hukum ya. Selanjutnya, peran serta masyarakat pada tahap proses penyusunan dan legalisasi rencana tata ruang. Mekanisme public hearing ditetapkan dengan tata cara daerah setempat. Dia harus disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Ya. Yang penting ada suatu komunikasi. Selanjutnya, masyarakat dapat menilai kredibilitas konsultan rencana tata ruang kalau memang diperlukan. Terus tata tertib kawasan terencana semacam estate regulation harus dimasyarakatkan. Harus ada mekanisme tuntutan bagi pelanggar dari ketentuan memang yang sudah menjadi milik masyarakat. Ya, kontrol ya.
dalam proses perencanaan ruang berarti implementasi strategi pengembangan wilayah dan pengembangan sarana publik. Masyarakat harus mempunyai rasa bahwa peraturan atau tata tertib pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang mereka punya. Harus ada mekanisme bahwa setiap pelanggar ketentuan akan kena sanksi dari masyarakat sendiri. Komitmen, konsistensi, kompetisi yang kontinu menjadi kata-kata kunci yang secara bertahap menjadi behavior masyarakat. Ya. Dalam proses pemanfaatan ruang berarti implementasi strategi pengembangan wilayah dan pengembangan sarana publik. Masyarakat harus mempunyai rasa bahwa peraturan atau tata tertib pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang mereka punya. Harus ada mekanisme bahwa setiap pelanggar ketentuan akan kena sanksi dari masyarakat sendiri. Komitmen, konsistensi, kompetisi yang kontinu, ya. Peran serta masyarakat dalam tahap implementasi pembuatan ruang, sejauh mungkin ada mekanisme yang mengikat pengguna pemilik lahan menandatangani aturan pembuatan ruang jauh sebelum ada transaksi penguasaan lahan. Pertama, tatanan oleh masyarakat sendiri di lingkungan tertentu dapat dibuat oleh dan untuk mereka semacam do and don't yang telah disepakati bersama. Ketiga, terutama di kawasan-kawasan terencana untuk proyek-proyek pengembangan baru, agar kesepakatan yang dalam pembuatan ruang terjamin. Dan terutama pada daerah-daerah yang berfungsi sosialnya dalam jangka panjang memang diperlukan untuk masyarakat luas. Upaya memberdayakan masyarakat tidak ditujukan pada kapabilitas individual, tetapi juga kapabilitas untuk bermasyarakat dalam menjamin terlaksananya fungsi-fungsi ruang untuk kepentingan publik. Kontrol, ini kontrol ini penting sekali. Pemantauan tidak hanya mencari apa dan siapa yang salah, tetapi untuk memperoleh feedback manakala rencana yang ada memang kurang implementatif dan tidak sesuai dengan lapangan. Mekanisme peran masyarakat perlu dicari agar kontinuitas kontrol tetap ada. Jadi peran masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan kontrol pemanfaatan ruang harus dibuatkan peraturan yang ketat atas dasar ketentuan dalam rencana tata ruang yang ada. Sanksi hukum harus benar-benar dibuat sedemikian bersama masyarakat agar baik dalam penyelenggaraan tetap konsisten. Ini ada kontrol, ya. Itu antaranya. Ya. Itu diantaranya mengenai peran masyarakat. Ya, saya rasa Bapak minta tanggapan dari kalian melalui running tag atau apa kaitan dengan masalah ini, ya. Itu. Saya rasa mengenai
mengenai hal sejarah ya. Saya akan mengenai sejarah mengenai penataan ruang. Sejarahnya, sejarah latar belakang penataan ruang. Itu di latar belakangi kita bicara di Inggris, yaitu ada revolusi industri. Itu berupa penemuan mesin industri, tumbuh dan berkembangnya industri baru melalui pendirian pabrik-pabrik ya. Kebutuhan pekerja meningkat, bertempat tinggal di sekitar pusat kegiatan industri. Kehidupan rural berubah menjadi kehidupan urban ya. Konsekuensinya tidak terhindarkan terjadinya masalah kesehatan bagi pekerja yang bermukim tidak pada tempat-tempat yang memenuhi standar kesehatan, misalnya daerah kumuh. Di sini pemerintah daerah merasa perlu untuk campur tangan dengan istilah membuat public good, aturan kesehatan. Terus kebutuhan akan lahan semakin meningkat untuk tempat bermukimnya pekerja. Maka dibuatlah Building Code Posting Act mengatur masalah perumahan yang mempunyai kaitan dengan kesehatan umum. Semula untuk para pekerja, kemudian dikembangkan ke aspek lebih luas seperti aspek finansial. Ya. Itu. Pengaruh posting atau town planning. Daerah pemukiman dilindungi dari perkembangan kawasan industri. Nah ini daerah pemukiman dilindungi dari perkembangan industri. Pengawasan dilakukan terhadap pembangunan gedung secara keseluruhan. Bertalian dengan tanah milik individu harus menjadi bagian utuh dari pembangunan keseluruhan. Terus bagi pemerintah daerah mempunyai penduduk lebih dari 20.000 orang harus mempersiapkan dan mengajukan pola perencanaan untuk disetujui dalam waktu itu. Terus kewenangan pada pemerintah daerah ya. Ini terjadi di Inggris ya. Itu saudara-saudara sejarahnya di Inggris ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai penataan ruang ini. Saya akan membahas mengenai kaitan sejarah tata ruang Indonesia dimulai sejak pemerintahan Belanda ya sampai sekarang. Dari itu saya mohon saudara bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.